Halo anak-anak bunda, Assalamualaikum. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat ya nak. Baiklah anak-anak bunda, sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan anak-anak bunda dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bunda, pada hari ini kita akan belajar buku tema E tentang ekosistem, tepatnya subtema 1, yang berjudul komponen ekosistem. Pembelajaran 1 dan 2 dari halaman 2 sampai halaman 10. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini melalui mendengarkan ataupun menyimak pembelajaran dari Bunda, Ananda dapat menjelaskan pengertian ide pokok dari teks dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Oke, biar semangat, tepuk semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak bunda, yuk kita mulai dari pembelajaran 1. Ayo membaca. Kali ini Bunda akan menjelaskan pengertian ide pokok dari teks. Nah, pada halaman 2 sampai 3 ada teks berjudul lingkungan hidup ya nak. Dalam teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang terjabarkan dalam kalimat utama dan didukung oleh kalimat penjelas. Nah, anak-anak bunda, sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, ada beberapa nama lain dari ide pokok teks. Di antaranya ada pokok pikiran ya, atau pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Nah, coba diulang lagi. Apa itu nak ide pokok teks? Ya, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks itu bisa di awal, bisa juga di akhir ataupun di kalimat kedua. Yang mana di situ adalah ada inti permasalahan dari suatu teks di kalimat tersebut. Ya, itu ya nak ide pokok teks. Selanjutnya, Bunda akan jelaskan penggolongan ya, menggolongkan ya hewan berdasarkan jenis makanannya atau pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah tadi Bunda jelaskan apa itu ide pokok, yuk cari informasi tentang hewan yang termasuk herbivora, hewan yang termasuk karnivora, dan hewan yang termasuk omnivora. Coba anak-anak Bunda lihat, ini gambar apa ya? Ada keledai, singa, rabbit, kelinci, ayam, kuda, dan orang utan. Di antara hewan-hewan ini, mana sih yang termasuk herbivora, karnivora, atau kelompok omnivora? Yuk kita pelajari dulu. Ayo mencari informasi. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama ada yang namanya herbivora. Herbivora itu adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu apa saja sih nak? Bisa itu daun, rumput, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi hewan herbivora terdiri atas gigi seri dan gigi geraham yang lebar dan kuat. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring ya nak. Nah, contoh hewan herbivora antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Umumnya hewan berkaki 4 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga hewan berkaki 2 yang memakan buah ya.
Ini contoh susunan gigi pada hewan herbivora. Gigi seri untuk memotong, dan ada juga gigi geraham untuk mengunyah. Yang kedua adalah hewan karnivora, kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain ada kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Coba anak-anak Bunda lihat susunan gigi pada hewan karnivora. Gigi taringnya tajam ya nak ya, sangat tajam, bahkan kuat ya. Bisa mengoyak daging. Kelompok hewan ketiga ada omnivora. Kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Susunan giginya terdiri atas lengkap ya omnivora ini, karena semuanya dimakan, tumbuhan dimakan, hewan dimakan. Dia ada gigi seri, gigi geraham, juga ada gigi taring. Tapi ketiganya itu berkembang dengan seimbang ya. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, orang utan, landak, tikus, dan ayam. Jadi kalau dikasih tumbuhan dimakannya, dikasih daging dimakannya ya nak ya. Nah ini contoh susunan gigi pada hewan omnivora. Lengkap dia, gigi seri ada, taring ada, gigi geraham ada, depan belakang ya. Ada lagi nih, ini mungkin nggak ada ya tadi, tapi Bunda jelaskan supaya jadi pengetahuan, menambah ilmu buat anak-anak Bunda. Ada namanya kelompok insektivora. Jadi kelompok hewan insektivora ini hewan pemakan serangga. Hewan insektivora ini umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain cicak, ya nak ya, makan serangga, katak, terenggiling, dan bunglon. Kembali ke halaman 4 tadi ya, yang ada gambar orangutan, kuda. Bisa dijawab bersama ya nak. Yang mana pengelompokannya, kuda termasuk pengelompokan hewan mana, ayam termasuk hewan apa ya, berdasarkan jenis makanannya. Oke, Bunda lanjutkan. Ayo berlatih. Ayo membuat bagan klasifikasi dari hewan-hewan berikut ya, gambar hewan berikut berdasarkan jenis makanannya. Tuh, ada banyak sekali kan? Nah, dari hewan-hewan ini, nak, boleh anak-anak Bunda pilih 5 saja, masing-masing 5 saja dari banyak gambar hewan ini ya. Di halaman 8 tepatnya, anak-anak Bunda lihat tugasnya. Bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, herbivora, tuliskan saja namanya, nak ya. Namanya ayam misalnya atau apa ya. Ya, 5 saja. Kecuali kelinci dan kuda. Selain kelinci dan kuda, 5 saja apa? Hewan herbivora, hewan termasuk omnivora, dan yang termasuk karnivora berdasarkan gambar-gambar yang tadi. Kalau ada misalnya selain daripada gambar yang tadi boleh ya. Tuliskan minimal 5 nama hewan dalam tiap kelompok. Minimal 5 ya. Selanjutnya ayo kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah nak, tadi kita sudah belajar apa itu ide pokok teks ya. Dan kita juga belajar menggolongkan atau mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini itu berhubungan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 ya nak, yang artinya
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Baiklah, Bunda cukupkan dulu. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.